Persekutuan keluarga yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang ditetapkan Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku dari kitab Yesaya 24 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Mendahuluinya mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, kini kami hendak membaca firman-Mu dalam Alkitab. Kami mohon kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca dapat kami pahami, dan kami pun berani melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Amin. Demikian Yesaya 24 ayat 14 sampai 20. Dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai demi kemegahan Tuhan. Mereka memekik dari sebelah barat. Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri timur. Nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut. Dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian, hormat bagi yang maha adil. Tetapi aku berkata, kurus merana aku. Celakalah aku sebab para penggarong menggarong. Iya, terus-menerus mereka melakukan penggarongannya. Hai penduduk bumi, kamu akan dikejutkan, akan masuk pelubang dan jerat. Maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari dalam pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka dan akan bergoncang dasar-dasar bumi. Bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi goncang-gancing. Bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk, dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Ia rebah dan tidak akan bangkit lagi. Demikian firman Tuhan. Persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan, renungan yang akan kita renungkan bersama diberi judul Lain di bibir, lain di hati. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Lirik lagu ini mengisahkan suatu karakter hidup yang tidak tulus dan tidak jujur. Apa yang dikatakan berbeda dengan apa yang dilakukan. Ada orang yang senang berargumentasi, beropini dengan lantang, tetapi sayangnya hal itu tidak terlihat dalam sikap dan perilaku hidupnya sehari-hari. Bacaan kita hari ini menggambarkan kehidupan manusia yang tidak jauh berbeda dengan realita kehidupan saat ini. Yesaya melihat bahwa meskipun banyak orang di dunia memuji Allah dengan bibir mulutnya, dengan seruang dan puji-pujian, namun hati mereka tidak tertuju kepada Allah. Hati mereka tetap melekat pada berbagai kesenangan dan kenikmatan dunia, kepada anggur yang memabukkan dan pesta pora yang keji. Mereka lebih mencintai kemewahan dunia daripada menyembah Allah. Mereka tidak menghormati Tuhan Allah lewat sikap dan laku hidup mereka. Mereka terus melakukan kejahatan. Mereka bahkan disebut sebagai penggarong, ia menggarong. Oleh sebab itulah Yesaya terus menyampaikan nubuatnya tentang penghukuman Tuhan bagi orang-orang yang tidak setia kepadanya. Yesaya menggambarkan bahwa hukuman itu berupa ancaman kehancuran bumi dan seluruh isinya termasuk manusia. Memang tanggung jawab manusia adalah merawat bumi tempat huniannya dengan menjaga kesuburan tanah dari ancaman pestisida, menjaga kebersihan sumber air dan pencemaran lingkungan, menjaga lingkungan tetap bersih. Semua itu adalah cara kita mewujudkan iman kepada Tuhan. Kita beribadah, berdoa, dan memuji Tuhan adalah ibadah ritual kita. Namun tidaklah lengkap jika tidak disertai dengan ibadah sosial, yaitu menjalin relasi persaudaraan dan persahabatan dalam solidaritas dengan sesama manusia dan juga alam semesta. Itulah iman yang sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah. Amin. Persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan yang Kau anugerahkan sampai di penghujung usbu ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang telah memungkinkan kami melakukan aktivitas membangun hidup dan masa depan
melalui berbagai bentuk pekerjaan dan usaha yang kami usahakan. Ada banyak berkat yang kami terima sebagai hasil dari kerja dan usaha kami. Karena itu ajarlah kami bukan cuma untuk bersyukur, tetapi juga menggunakan penghasilan kami bagi kehidupan keluarga dan rumah tangga kami, membantu orang lain, tetapi juga untuk memuliakan nama-Mu dengan berbagai pemberian kami. Kami juga bersyukur ya Bapa untuk kekuatan, kesehatan, dan hikmat yang Engkau anugerahkan di sepanjang usbu ini. Dan kami mohon karuniakanlah kekuatan, kesehatan, dan hikmat itu pula, supaya kami dimampukan melakukan aktivitas hidup di usbu yang baru nanti. Jadikanlah kami sebagai keluarga yang saling mengasihi, saling peduli, saling menghormati, dan menghargai satu dengan yang lain di antara kami. Ya Bapa, kami hendak beristirahat malam ini, maka sertailah kami di malam ini dalam tidur yang lelap. Dan dikala kami bangun nanti, kami juga bersyukur karena kami tahu kasih-Mu terus menyertai kami. Maka kami pun akan memuliakan nama-Mu dalam ibadah minggu yang kudus. Ampunilah salah dan dosa kami yang kami lakukan untuk Tuhan dan sesama kami. Dalam nama Yesus kami sampaikan doa ini kepada Bapa di sorga. Amin.